Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih. Menjalani aktivitas hidup di alam fana ini dalam realitasnya tidak akan lepas dari segala bentuk dinamika, bahkan berbagai persoalan di dalam kehidupan. Terhadap berbagai macam permasalahan tersebut, terkadang manusia tidak selamanya siap menghadapinya. Ada kalanya manusia mengalami guncangan yang secara kejiwaan membawanya pada kondisi stres, penuh keresahan, penuh kegelisahan, menjadi labil. Maka terhadap kondisi-kondisi demikian, setiap pribadi muslim dituntut untuk berusaha menghindarinya. Kalaupun toh permasalahan itu tentang dirinya, maka diharapkan ia dapat dengan tegar menghadapinya. Menghadapi permasalahan yang dihadapinya itu dengan pendekatan mental yang dapat memberikan ketenangan dan tentu saja kemaslahatan bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang hadir sekitarnya. Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulnya bahkan telah memberikan panduan yang demikian lengkap, demikian indah terkait dengan bagaimana setiap pribadi muslim dapat menjalani dan mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya. Di antara langkah-langkah mengatasi persoalan tersebut, Al-Quran dan Sunnah Rasul memberikan kepada kita sebuah pembelajaran. Hal pertama yang diingatkan Allah adalah taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Mereka yang mendekatkan diri kepada Allah adalah mereka-mereka yang tentu akan menemukan ketenangan. Oleh karena itu jangan pernah jauh dari Allah. Bagaimana apa yang diingatkan Allah dalam Al-Quran. Fadkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan senantiasa ingat kepadamu. Tatkala kita dekat dengan Allah, Allah pun mendekat di dalam kehidupan kita. Tatkala kita menjauh, maka tentu kita pun akan semakin jauh dari apa yang diharapkan dalam kehidupan ini. Hidup itu sudah berada di dalam skenario Allah yang tentu saja mengatur hidup dan kehidupan kita. Atas mengapa kita masih meragukan? Mengapa kita masih dibuat stres dengan keadaan? Sementara Allah senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak panduan hidup, begitu banyak jalan keluar yang bisa dihadapi dengan senantiasa melakukan proses-proses yang benar dari apa yang nanti pada gilirannya menghadirkan kemuliaan dan keberkahan. Langkah kedua yang semestinya kita bangun adalah senantiasa melihat ke bawah terkait dengan kondisi seseorang atau perkara-perkara yang langsung menimbulkan dosa dan kehinaan karenanya. Dalam hal tersebut kita semua diingatkan akan sabda Rasulullah SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa azdaru la tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih bawah daripadamu dan janganlah kamu melihat orang yang lebih atas daripadamu, karena hal itu lebih layak membuat kamu tidak meremehkan rahmat Allah kepada dirimu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hal ilmu, dalam hal amal saleh, kita boleh melihat kepada orang yang lebih, agar kualitas hidup kita tentu makin baik. Dalam urusan infak dan sedekah, silakan lihat orang-orang yang sangat dermawan, yang senantiasa berbagi, membangun empati dalam kehidupan. Karena itu tentu akan meningkatkan kualitas kita untuk juga memiliki semangat berinfak, semangat berjuang dengan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, agar kita terhindar dari stres, kita tidak panjang angan-angan. Keinginan memperoleh sesuatu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Ketika seorang membayangkan ingin mencapai keinginan berdasarkan tingkat kemampuannya yang real, yang nyata dan dapat ditempuh dalam dunia yang nyata pula, maka tentu itu yang disebut dengan cita-cita. Akan tapi jika tidak berdasarkan kepada kemampuan yang nyata, maka ini yang kemudian disebut dengan angan-angan. Kalau orang Priangan mengatakan ada istilah ngudag-ngudag kalangkang.
memburu bayangan yang tentu sulit untuk kita kejar. Maka ini semua harus bisa menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Tidak panjang angan-angan, tapi melihat kenyataan yang ada. Dari satu perkara yang bisa dilakukan, maka lakukanlah. Dan itu tentu akan menghasilkan nilai terbaik dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, jauhi sikap iri hati. Sikap iri hati hanya menjadi penyakit dalam diri yang ujung-ujungnya hanya menyusahkan dada kita. Dan kemudian kita menjadi pribadi yang tidak nyaman, yang mudah tidak tenang dalam kehidupan karena menyimpan sesuatu yang tidak nyaman terhadap orang lain. Oleh karena itu kemudian juga harus menjauhi sifat dengki. Karena iri dan dengki juga adalah jadi perkara-perkara yang justru tidak akan membuat kita jadi nyaman karenanya. Akhirnya timbullah stres. Kemudian belajar untuk senantiasa melihat kejadian-kejadian terlalu. Karena di balik itu semua tentu ada pembelajaran. Jangan sampai mengulang kesalahan yang kedua kali. Sebab termasuk kata dungu, orang yang kemudian dia masuk ke dalam lubang yang sama. Orang muslim tidak mungkin masuk ke lubang yang sama. Seorang muslim senantiasa dipandu oleh Allah dan Rasulnya untuk memijakkan kakinya pada jalan yang benar-benar bisa menyelamatkan dirinya. Sehingga tatkala ia melewati perjalanan untuk kali waktu yang pertama, dia mungkin masuk ke dalam jebakan. Tapi yang kedua kalinya, tentu ia bisa menyelamatkan dirinya. Karena ia belajar dari pengalaman yang sudah ia dapatkan. Ini kan juga hal yang penting yang kita lakukan adalah bagaimana mengatur waktu antara istirahat dan pekerjaan yang kita lakukan. Bukan tentu antara pola pikir, pola zikir. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Maka prinsip-prinsip inilah yang akan menghindarkan kita dari stres yang berkepanjangan. Tetapkan hati untuk senantiasa bersyukur pada Allah. Tetapkan hati untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sebab proses mendekatkan diri kepada Allah adalah benang merah yang akan menghadirkan ketenangan, bahkan tentu saja kenyamanan dalam diri kita. Sekian dan terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.